Assalamualaikum, Nana. Silakan berdoa dulu. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa selesai. Marilah teman-teman kita menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Terima kasih, Nana. Siswa kelas 4, apa kabarnya? Baik. Siapkah aku mengikuti pelajaran? Siap. Oke. Anak-anak, hari ini siapa yang tidak masuk, Nana? Zakia dan Tiara. Alasannya apa? Tidak tahu sakit, Pak. Udah. Sekarang kita lanjutkan materinya ya. Sebelum ke materi selanjutnya, anak-anak, Bapak akan menjelaskan dulu yaitu materi yang baru tentang gaya ya. Kalau kemarin kita sudah pernah belajar namanya materi tentang wujud dan benda terbagi jadi berapa anak kemarin? Apa saja itu? Padat, cair, gas. Oke. Oke, kalau sudah kita akan masuk lagi yang namanya tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan. Tujuan pelajarannya ada 3. Dengan adanya menyimak video yang Bapak akan tayangkan nanti, semuanya dapat memahami apa itu dasar tekstilnya suatu gaya, ya. Kemudian dari kegiatan kelompok, ya, kegiatan kelompok dan kelompok, kita akan menyimpulkan apa saja namanya gerak dan bentuk gaya, ya. Kemudian yang terakhir melalui kegiatan diskusi kelompok kecil, murid dapat memahami cara memperbesar dan memperkecil suatu bentuk gaya, ya. Ke materi ya, kalian perhatikan, siapkan bahan tulis kalian. Kemudian kalau ada yang silakan kalian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat cerdas, jumpa lagi ya di channel ini untuk belajar bersama menambah pengetahuan dan wawasan. Kali ini kita akan belajar tentang pengaruh gaya terhadap benda. Sebelumnya kita mengingat dulu ya pengertian gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Sobat cerdas tentu tahu ya bahwa gaya dapat mempengaruhi gerakan benda. Lalu apa saja ya pengaruh gaya terhadap benda? Yuk kita mulai dari yang pertama ya.
gaya terhadap benda yang pertama adalah gaya dapat memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Contoh yang pertama, perhatikan ilustrasi berikut ini. Meja yang semula diam ketika didorong menjadi bergerak. Selanjutnya perhatikan ilustrasi berikut ini. Ilustrasi ini menunjukkan bahwa bola yang ditendang menjadi menggelinding. Hal ini menunjukkan pengaruh gaya terhadap benda diam menjadi bergerak. Contoh yang ketiga, perhatikan pada ilustrasi berikut ini. Mobil yang mogok didorong agar maju. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa gaya itu memengaruhi benda yang semula diam menjadi bergerak. Pengaruh gaya terhadap benda yang kedua. Gaya dapat memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Berikut ini contoh gaya memengaruhi benda bergerak menjadi diam, yaitu ketika bola yang ditendang oleh salah satu pemain sepak bola ditangkap oleh penjaga gawang. Atau seperti contoh pada gambar berikut ini, ketika seorang pengendara motor mengerem sepeda motornya, maka ban motor akan berhenti. Jadi menunjukkan peristiwa gaya memengaruhi benda bergerak menjadi diam, bukan? Pengaruh gaya terhadap benda yang ketiga adalah gaya dapat memengaruhi arah gerak suatu benda. Nah, sobat cerdas, berikut ini adalah contohnya. Ketika pemain kasti memukul bola yang dilemparkan kepadanya, bola itu akan terlontar ke arah lain sesuai dengan gaya yang diberikan. Sobat cerdas juga bisa melihat contoh berikut ini. Mobil yang dibelokkan ke kanan dan ke kiri juga merupakan peristiwa yang menunjukkan gaya dapat memengaruhi arah gerak suatu benda. Pengaruh gaya terhadap benda yang keempat adalah gaya dapat memengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Ya, berikut ini adalah contohnya. Tentu sobat cerdas sering ya naik sepeda. Ketika sobat cerdas mengayuh sepeda ini dengan pelan, maka sepeda akan berjalan dengan lambat, bukan? Tetapi sebaliknya, ketika sobat cerdas ini mengayuh sepeda dengan kuat, maka sepeda akan berjalan dengan cepat. Gaya memengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat juga terjadi pada peristiwa berikut, yaitu ketika motor digas dengan sangat kuat, maka motor juga akan bergerak semakin cepat. Dan pengaruh gaya terhadap benda yang kelima adalah gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya terdapat pada peristiwa berikut, yaitu ketika seorang perajin membuat gerabah dari tanah liat. Dalam keadaan basah, tanah liat ini bersifat lunak. Dengan menekan-nekannya, artinya perajin ini memberikan gaya pada tanah liat, maka tanah liat dapat berubah bentuk sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Contoh yang lain terjadi pada peristiwa berikut. Ketika ada sebuah batu besar yang dipukul-pukul dengan palu, maka batu besar ini akan pecah menjadi batu kecil-kecil seperti gambar berikut. Sampai di sini dulu pembahasan tentang pengaruh gaya terhadap benda. Terima kasih sudah belajar bersama di channel ini. Semoga video ini bermanfaat bagi siapa saja. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah kalian saksikan tadi nak ya tayangan videonya. Apa yang kalian sudah dapat dari materi yang sudah buat tayangkan? Ya, benar. Ya. Ada lagi? Gaya dapat mengubah benda. Ya. Apa lagi nak? Setelah itu? Apa? Tadi itu ada 5 ya, yang ketahui ada Bola yang 5. ditendang menjadi kelinci. Ya. Selain itu? Ya nak? Benny? Oke. Rama? Maro? Ya. Dini? Ada lagi? Ada lagi yang mau tanyakan? Paham ya? Nah, kalau sudah paham, Bapak akan bagikan lembar kerja peserta didik. Tapi sebelumnya Bapak minta kita akan ini dulu ya, melakukan SBG sebentar. Yaitu SBG kita cukup semangat. Kemudian ditambah lagi SBG yang kemarin, yaitu SBG tentang apa kemarin? Bilang PPK sama ABG ya, atau PPK-nya kita kasih di akhir. Untuk kegiatan ini kita SBG pertama untuk semangat dan ABG Games ya. Ingatkan posisinya nanti kan? Ya, silakan dulu untuk semangatnya. satu SBG yaitu Ya, kita silakan. Nih, akan melakukan SBG ABG Games. Silakan maju ke depan. Itu baca dan di depan 6 sama. Ya, di situ ada. Ya, ayo untuk baca. Yang lain sisanya belakang. Yang setelah ya. Ayo kita bikin barisannya. Dua. Lain sisanya ke belakang. Oh, sini. Ya. Ayo, sudah siap? Sudah siap belum nak? Siap. Jangan sentuhan ya. Itu nanti sentuhan di samping meja tuh, belakang aja. Iya. Mundur kok gimana mundurnya? Yang sampai sentuhan. Iya. Di sini satu lagi buat sini. Iya. Kita mulai ya. ABDG. Sesungguhnya. Maju. Mundur. Kiri. Kanan. Sebaliknya. Maju. Mundur. Kiri. Kanan.
2. Katakanlah meja depan sana. Coba nomor 2. Ya. Nah, terus kan apa hasilnya? Silakan jangan lupa pilihan. Ini kalian akan ya, coba angkat meja ya, bergantian ya, taruh terus ini coba angkat meja ini, kuat nggak? Nah nanti kalau semua selesai bergantian kamu angkat meja bersama-sama ya. Terus silakan bersatu. Semuanya coba sudah semua sendiri sudah. Kalau sudah gantian nomor 2 nomor 3. Lakukan kegiatannya sesuai maka kegiatan itu ya. Kalau sudah diangkat, silakan langkah selanjutnya apa itu? Setelah diangkat, didorong, coba didorong. Nomor 1 sudah? Nomor 2? Nomor 3? Sudah. Sudah dipindahkan di lembar kerjanya? Sudah. Langsung jawab di lembar kerjanya ya, kalau sudah ya. Nah, untuk presentasi yang sudah kelompok 1 silakan maju. Ya. Yang lain silakan menyimak ya hasil dari presentasi kelompok 1. Ayo, kelompok 1 aja semua. Satu aja semua. KKPD ini dibaca tadi. KKPD kertasnya tadi. Video kertasnya tadi. Ya. Iya. Ya, langsung aja nak. Langsung aja ke intinya. Inti KKPD-nya. Dikuatkan tidak suaranya? Kertas akan berubah menjadi bulatan. Kertas dan kertas dapat menjadi kusut. Karena kertas mendapat tekanan yang menyebabkan kertas menjadi bulatan dan kusut. Lereng akan menggelinding. Karena gaya dapat mengaruhi gerak benda menjadi cepat atau lambat.
kelompok 2. Ayo. Kelompok 3. Jawabannya langsung dimasuk kegiatan gitu ya. Kelompok mana dulu mau maju? Kelompok 2 atau kelompok 3? Kelompok 3 dulu. Ya, kelompok 3. Kegiatan pertama, angkatlah meja sendiri-sendiri secara bergantian. Kegiatan kedua, angkatlah meja bersama teman satu kelompokmu. Saat mengangkat meja, bagian tubuh yang bekerja adalah otot, sehingga gaya yang bekerja saat kita mengangkat dapat disebut dengan gaya angkat. Ada perbedaan saat melakukan kegiatan pertama dan kedua. Saat kita mengangkat meja sendiri, meja akan terasa berat. Saat kita melakukan meja secara bersamaan, meja akan terasa ringan. Kesulitan disebut berat. Semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin kecil berat. Ya. Ya, tepuk tangan. Kelompok 3, makasih nak. Kelompok 3, kelompok 2 sekarang. Ya, terima kasih. Sudah nak? Oke, sudah tepuk tangan semuanya nak. Jadi sudah kita jalani kan yang kegiatan itu tadi sudah kalian lakukan. Nah, untuk berikutnya Bapak akan menanyakan ya nak, dari hasil kegiatan ini kemudian apa yang kalian rasakan? Hah? Gaya otot dan gaya gesek ya. Nah, dari sini ada yang mau tanya lagi nggak? Dari materi yang sudah kita pelajari. Yakin sudah paham semua? Oke, kalau sudah paham semua, coba minta S breaking yang terakhir. S breaking untuk PPK, silakan pimpin. Nah, oke, makasih nak. Selanjutnya kita akan masuk evaluasi nak. Evaluasinya di sini. Apa yang dimaksud dengan gaya? Yang kedua, sebutkan 5 contoh penempatan gaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, sebutkan contoh gaya dapat merubah bentuk benda. Yang keempat, tuliskan 5 contoh
cara memperkecil gaya gesek ya. Silakan kalian tulis di buku kalian apa yang dimaksud dengan gaya. Dan kedua, silakan tulis di buku aja langsung. Langsung jawab. Silakan atau langsung dijawab langsung. Selesai ya, Nak? Selesai Mas semuanya? Oke, kalau selesai untuk kegiatan pembelajarannya dari awal hingga akhir, kalaupun dalam perjalanannya masih banyak kesalahan, Bapak di sini mohon maaf. Kemudian kita sambung untuk besok hari ya, supaya bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya anak. Silakan pulang hati-hati ya.